guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoads The Heaven Season 5 episode 130. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Setelah pertarungan Xiaoyan dengan Yi Chen, akhirnya Xiaoyan dipanggil oleh tetua Menara Pil Shuang Kongzi terkait dengan keberadaan Yao Cheng di penjara Hall of Souls. Shuang Kongzi menjelaskan ada cukup banyak aula cabang rahasia di Central Place dari Hall of Souls. Orang biasa tidak akan mungkin menemukannya. Ada pegunungan jiwa kematian di wilayah barat laut. Tempat itu menyembunyikan aula cabang Hall of Souls. Xiaoyan buru-buru bertanya, apakah guru telah dipindahkan ke aula cabang pegunungan jiwa kematian ini? Shuang Kongzi menjawab, iya, pegunungan jiwa kematian ini bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di Central Plains. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, qi dingin tersebar. Kabut tebal, jika seseorang menerobos masuk secara sembarangan, dia akan tersesat di dalamnya. Selain itu, ada cukup banyak magical base yang kuat dan haus darah di dalam pegunungan. Sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Mungkin alasan mengapa Hall of Souls mendirikan aula cabang adalah karena penyembunyian tempat ini telah menarik perhatiannya. Xiao Yishan di samping segera bertanya, berapa douzun di aula cabang itu? Shuang Kongzi menjawab, Hall of Souls sangat menghargai Yao Cheng. Kekuatan pertahanan yang mengawasinya pasti tidak terlalu lemah. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kemungkinan ada 5 elit douzun yang menjaga pegunungan jiwa kematian. 5 douzun, Xiaoyan cukup kaget mendengarnya. Xiao Yishan dan Tian Huo Zunze juga mengalami hal yang sama. Sekarang kita hanya bisa menunggu Feng Zunze datang. Jika kita menambahkannya, kita mungkin bisa memiliki cukup besar kesempatan untuk mencobanya. Xiaoyan merenung dalam hatinya. Shuang Kongzi juga memperingatkan mereka agar berhati-hati dengan Tianzun dari Hall of Souls. Pelindung Hall of Souls dibagi menjadi kategori langit, bumi, dan manusia. Meskipun para tetua terhormat tidak memiliki divisi yang ketat, mereka juga dibagi menurut peringkat. Tianzun adalah ahli terkuat di antara peringkat yang terhormat. Untuk kekuatan mereka, satu-satunya hal yang perlu kalian ketahui adalah bahwa bahkan Old Mugu tidak menemukan syarat untuk menjadi Tianzun di aula jiwa. Setelah mendengar hal ini, mereka semua juga kaget. Hall of Souls ini memang menakutkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tianzun memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Hall of Souls. Mereka biasanya tidak akan dengan mudah menampakkan diri. 5 douzun menjaga Yao Chen. Ini sudah merupakan standar yang sangat tinggi. Jika Tianzun lain ditambahkan, itu akan menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Ucap Shuang Kongzi. Xiaoyan sedikit mengangguk. Ini adalah informasi yang kami peroleh. Wilayah Pil tidak jauh dari pegunungan jiwa kematian. Seharusnya cukup untuk sampai di sana dalam 5 hari atau lebih, ucap Shuang Kongzi. Kemudian dia mengeluarkan peta pada Xiaoyan. Ini adalah peta bagian dalam pegunungan jiwa kematian. Aula cabang dari Hall of Souls terletak di tengah pegunungan. Xiaoyan menerima peta itu dan membukanya. Setelah dia mempelajari peta itu sangat rinci. Meskipun kabut dingin di dalam pegunungan sangat tebal, mengandalkan peta yang tepat untuk berhasil memasuki jangkauan tidaklah terlalu sulit. Terima kasih banyak Old Swan, ucap Xiaoyan. Tidak masalah, bagaimanapun, hanya ini yang bisa kami bantu. Kalian semua harus mengandalkan diri kalian sendiri untuk menyelamatkannya, ucap Shuang Kongzi. Xiaoyan tersenyum dan berkata, jika Menara Pil tidak membantu kami mengumpulkan informasi, kami tidak akan tahu kapan tepatnya sampai kami menemukan lokasi di mana guru di penjara. Shuang Kongzi tersenyum. Mengangguk, dia bertanya, kapan kalian semua bersiap untuk bertindak? Xiaoyan menjawab, operasi ini harus dipersiapkan dengan baik. Karena itu, kita harus menunggu sampai Feng Zunze bergegas. Oh, haha, orang tua itu ya? Orang tua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yao Chen. Menemukannya memang akan sangat membantu, apalagi dia sangat berpengalaman. Dengan dia mengikuti kalian semua, kami pasti akan merasa lebih yakin, ucap Shuang Kongzi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Feng Zunze bisa dianggap sebagai ahli terkenal di seluruh wilayah Central Plains. Dia sering melakukan kontak dengan Hall of Souls selama bertahun-tahun menjadi jejak Yao Lao. Dia juga akan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk akhirnya menyelamatkan Yao Lao. Shuang Kongzi melanjutkan berkata, meski begitu, mari kita tunggu kabar dari orang tua itu. Dengan kecepatannya, seharusnya mungkin baginya untuk mencapai kota Pil dalam waktu setengah bulan. Setelah pembicaraan itu selesai, kelompok Xiaoyan pergi. Dalam momen menunggu Feng Zunze sampai ke kota Pil ini, Xiaoyan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya.
Dia mendapat beberapa harta dan teknik tingkat tinggi dari cincin perampasan milik Yi Chen sebelumnya. Selama beberapa waktu ini juga, Xiaoyan mencoba berlatih peningkatan kekuatan teknik membalik tanah dan teknik pengubur langit dari teknik segel dewa yang diberikan Sun Er saat itu. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Feng Zunze telah tiba. Pada saat ini, di Menara Pil ada beberapa sosok yang muncul. Sang Kongzi berkata, Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih bertindak bebas seperti dulu. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Suang Kongzi. Bagaimana aku bisa senyaman kamu? Kepala Menara Pil yang hebat, Pavilion Bintang Jatuhku hanyalah sebuah faksi kecil jika dibandingkan dengan Menara Pil. Di samping Feng Xian terdapat pria tua dengan pedang tajam di belakang punggungnya. Suang Kongzi segera bertanya, Haha, aku tidak meninggalkan kota Pil untuk waktu yang lama. Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Aku sudah lama melupakan nama lamaku. Aku telah membuat nama untuk diri saya sendiri. Tie Jian, pedang logam. Ucap Tie Jian Zunze. Tie Jian, mungkinkah Tian Jian Zunze yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu? Wajah Suang Kongzi kaget saat dia bertanya. Tie Jian mengangguk. Jelas, dia tidak ingin berlama-lama membahas topik ini. Sifat orang tua ini seperti ini. Permusuhan antara dia dan sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Feng Zunze tertawa dan tiba-tiba bertanya, di mana Xiaoyan? Anak kecil itu memanggilku ke sini. Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya. Segera Xiaoyan muncul dan berkata, Haha, apa yang Feng Lau katakan? Bagaimana junior ini bisa mempermainkan senior sepertimu? Bintang 9 Douzong, Feng Zunze kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiaoyan baru saja menerobos ke kelas Douzong ketika mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiaoyan bisa naik ke bintang ke-9 dalam waktu kurang dari setahun? Tie Jian Zunze terlihat senang. Feng Zunze telah memberitahunya tentang Xiaoyan. Dari cara Feng Zunze berbicara terlihat jelas bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Tie Jian Zunze tidak begitu yakin dengan murid Yao Chen. Namun, sekarang dia telah melihat Xiaoyan sendiri, dia akhirnya merasakan keanehan tersembunyi. Haha, aku hanya beruntung, ucap Xiaoyan tertawa. Segera, Xiaoyan, Tianhuo Zunze, dan Ziyan mengikuti Xiaoyan di belakangnya. Feng Zunze tersenyum. Matanya beralih ke Xiaoyan dan Tianhuo Zunze. Tian Jian Zunze kaget pada keduanya. Menjadi seorang elit Douzun, dia bisa merasakan bahwa orang tua dan wanita ini sepertinya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa dua orang ini? Feng Zunze bertanya. Dia sadar kedua orang ini sepertinya memiliki hubungan yang dekat dengan Xiaoyan. Selain itu, kedua orang ini sama-sama telah mencapai level bintang 3 Douzun. Mereka semua adalah temanku dan juga akan menjadi pembantu selama operasi ini. Ini Xiaoyan dan Tianhuo Zunze, jawab Xiaoyan. Feng Xian yang terlihat tenang namun kaget, dia tidak melihat Xiaoyan selama lebih kurang dari 1 tahun. Namun kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang ke-9, tetapi dua teman kuat dengan kekuatan bintang 3 Douzun telah muncul di sampingnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dia menggunakan akal sehat, gumam Feng Zunze. Lebih dari setahun yang lalu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki Central Plains. Namun, sekarang dia sudah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di Central Plains. Berita tentang persaingan yang mengguncang bumi selama Pil Gathering telah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Seorang guru alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang bisa disinggung. Ini Tie Jian Zunze. Dia juga penolong yang aku temukan. Beberapa teman di masa lalu lain takut setelah mendengar bahwa kami berencana menentang Hal Ausos. Aku juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi sendiri di belakang mereka. Mereka takut mereka mungkin akan membuat marah Hal Ausos dan mereka akan membalas dendam dengan mencuci faksi mereka dengan darah. Feng Zunze menunjuk Tie Jian Zunze di sampingnya dan berkata, Tie Jian Zunze ini sendirian dan tidak memiliki faksi apapun. Saat itu dia juga berutang budi kepada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam perseteruan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikutiku ketika dia mendengar bahwa aku akan menyelamatkan Yao Chen. Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Bahkan ahli kelas Douzun tidak dapat berani menyinggung Hal Ausos. Namun demikian, Xiaoyan kagum pada Tian Jian Zunze karena dia membantu menyelamatkan Yao Chen.
Xiaoyan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Tie Jianzunze atas hal ini. Ucap Xiaoyan sambil menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih padanya. Alasan aku berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang aku telah membalas dendam. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi ini, menerobos masuk ke Hall of Souls bukanlah apa-apa. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bahkan hantu atau manusia itu. Jawab Tie Jianzunze. Feng Zunze bertanya, Suang Kongzi sudah memberitahu kami tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Aku telah menemukan pembantu selama periode waktu ini dan tidak memperhatikan bahwa Hall of Souls telah menggeser penjara Yao Chen. Jika tidak, kami mungkin akan memberitahu mereka jika kami menagih ke kota Ming. Namun, aku tidak berharap mereka memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dingin yang begitu tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang dalam yang tertutup oleh kabut dingin, kemungkinan Hall of Souls pun akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiaoyan mengangguk dan berkata, kami tidak punya cukup waktu. Selain itu, kami tidak tahu apakah Hall of Souls akan menerima kabar dan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi, semua usaha kita akan sia-sia. Feng Zunze berkata, kita memang harus cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Jika tidak, banyak hal yang dapat berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Feng Zunze dia mengangguk setuju. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiaoyan dan bertanya, apakah kamu berencana untuk pergi? Kita akan berangkat besok. Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, semua pembantu telah dikumpulkan. Menambahkan Feng Zunze dan Tie Jianzunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 douzun. Apalagi ada boneka iblis dan Xiaoyan sendiri yang bisa melawan douzun. Mereka akan mampu melawan 6 douzun. Barisan ini sudah cukup kuat di Central Plains. Selama tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, Xiaoyan merasakan keyakinan 70% bahwa dia akan bisa menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiaoyan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Ia pun sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkatnya besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan adalah hal yang paling penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap Hall of Souls lengah, merebut orang itu, dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli dari Hall of Souls bergegas, mereka hanya bisa menatap situasinya. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan pergi besok. Suang Kongzi juga terkejut saat dia melihat Xiaoyan dan Feng Zunze yang dengan cepat memutuskan kapan mereka akan bertindak. Dia mengangguk tanpa daya saat dia berdiri dan berkata, karena kalian semua sudah memutuskan, aku akan berharap kalian semua berhasil dalam operasi. Guru, tunggu murid. Kali ini aku pasti akan menyelamatkanmu dari Hall of Souls. Besok paginya, semua orang berkumpul. Ayo pergi. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini. Pegunungan jiwa kematian terletak di wilayah barat laut Central Plains. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai salah satu tempat yang lebih berbahaya di Central Plains. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar yang telah terjadi di tempat ini sejak lama. Karena tempat ini memiliki chi dingin alami yang sangat padat, itu mengakibatkan pegunungan ini tertutup kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang sembrono bahkan mungkin terjebak sampai mati di dalam pegunungan ini. Pegunungan jiwa kematian tidak terlalu jauh dari wilayah pil ini. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Setelah memulai perjalanan mereka, kelompok Xiaoyan tidak banyak berhenti di sepanjang jalan. Mereka pada dasarnya melanjutkan perjalanan sepanjang malam dan siang. Di bawah kegilaan ini, kelompok itu sudah merasakan suhu di sekitarnya mulai turun dengan cepat pada sore hari di hari keempat. Apakah kita akan segera tiba? Tanya Xiaoyan. Matanya menatap ke kejauhan. Di luar pegunungan itu tertutup lapisan kabut sedingin es. Mereka akhirnya mencapai pegunungan jiwa kematian. Dengan target mereka dalam jarak dekat, Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mendarat menuju puncak gunung dalam pegunungan. Kami telah sampai di pegunungan jiwa kematian. Namun, setiap orang harus memulihkan diri dulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidaklah mudah. Xiaoyan yang mendarat di puncak gunung, dia memandang Xiaoyan dan yang lainnya. Zian segera duduk di rumput di bawah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah Zian terlihat cemberut. Apakah ini pegunungan jiwa kematian? Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat pegunungan di kejauhan yang tertutup oleh kabut dingin. Dia dengan lembut bertanya, bisakah kita langsung terbang ke dalamnya? Fei Zunze menjawab, tidak, kabut dingin di luar masih baik-baik saja.
Namun, semakin jauh seseorang menjelajahinya, semakin padat jadinya. Jika kita akhirnya kehilangan arah pada saat itu, kita akan tersesat di dalam. Selain itu, kabut dingin itu memiliki cukup banyak magical base yang misterius. Akan sangat mudah bagi kita untuk disergap. Selain itu, pegunungan jiwa kematian ini memiliki aula cabang dari Hall of Souls. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka tidak memiliki tindakan penjagaan pertahanan di sini. Sangat mudah untuk ditemukan jika kita menerjang dari langit. Di Central Plains, kemungkinan tidak ada orang lain yang lebih kenal dapat dibandingkan dengan Feng Zunze. Selain itu, dia juga sangat berpengalaman dan jauh lebih baik daripada Xiaoyan dan yang lainnya dalam aspek ini. Karenanya, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mereka semua malah mengangguk. Musim saat ini bisa dianggap sebagai waktu ketika kabut dingin pegunungan jiwa kematian berada di titik terpadatnya. Namun, kami tidak punya waktu menunggu hingga kabut dingin menipis. Oleh karena itu, kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Feng Zunze sedikit menyipitkan matanya, tatapannya menyapu pegunungan jiwa kematian saat dia berkata, ada beberapa sekte dan faksi yang lebih kecil di sekitar pegunungan jiwa kematian. Dari apa yang aku tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh Hall of Souls. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita saat kita masuk. Jika seseorang melihat kita, serahkan padaku. Tie Jianzunze di samping berbicara dengan suara serak. Feng Zunze mengangguk pelan. Operasi mereka ini sangat penting. Siapapun yang akhirnya menabrak, mereka hanya bisa mati menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Karena itu, mereka saling memandang dan bisa melihat keseriusan di mata pihak lain. Kekuatan Hall of Souls adalah sesuatu yang semua orang jelas sadari. Bukan hal yang sangat mudah untuk menyelamatkan seseorang dari tangan mereka. Jika operasi ini gagal, kemungkinan kami tidak akan bisa memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Yao Cheng kali ini. Ucap Feng Zunze saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Setiap orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Hati-hati, ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Zunze memimpin untuk bergerak. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kabut putih menutupi keseluruhan pandangan seseorang di dalam hutan yang diliputi oleh kabut dingin. Bahkan, jika seseorang menggunakan persepsi spiritual, seseorang hanya bisa merasakan area dalam jarak 100 meter atau lebih. Tidak mungkin untuk memperpanjang lebih jauh. Gelombang raungan monster sesekali terdengar di dalam hutan yang tertutup kabut putih tiba-tiba memiliki suara dingin kencang yang muncul. Saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan, Xiaoyan dan yang lainnya juga segera bertahap bertemu dengan beberapa masalah. Ukuran pegunungan jiwa kematian sangatlah besar. Selain itu, kabut dingin menyelimuti tempat itu. Tidak mudah menemukan lokasi Hall of Souls dari dalamnya. Peta yang diberikan Suang Kongzi pada mereka awalnya berguna. Namun, saat mereka menjelajahi lebih jauh ke pegunungan, penggunaannya menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, kelompok Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencari tempat ini secara bertahap. Setelah maju dan mencari tempat beberapa saat, Feng Zunze memperhatikan kabut dingin di sekitar dan secara bertahap menjadi gelap. Dia tanpa sadar berkata, malam akan segera tiba, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Magical Beast di pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Selain itu, mereka seperti belatung di tulang seseorang dan sangat sulit untuk dihilangkan. Jika ada gerakan yang tidak biasa yang tercipta, itu tidak hanya bisa mengganggu Magical Beast yang lainnya, tapi memungkinkan juga akan menarik perhatian para ahli dari Hall of Souls. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Feng Zunze memiliki lebih banyak pengalaman di sini. Ini adalah bangku dari beberapa Magical Beast peringkat tinggi. Ia mampu menghentikan beberapa Magical Beast mengganggu kita. Setiap orang harus istirahat malam ini. Kami akan melanjutkan pencarian besok. Aula cabang dari Hall of Souls pasti akan cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat luas, hanya masalah waktu sebelum kami menemukannya. Feng Zunze dengan lembut menghibur. Xiaoyan tertawa namun sedikit tertekan. Saat ini mereka sepenuhnya siap, tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan mereka setelah tiba di lokasi. Rintangan untuk menemukan Yao Chen benar-benar sulit daripada perkiraannya. Ya, oke, mungkin saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoads The Heaven Season 5 episode 130 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.